Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Kami percaya firman itu adalah Tuhan sendiri. Kami siap menerima, mendengarkan, dan melakukannya dalam nama Yesus. Mari semuanya percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Masih luar biasa ya. Mohon izin hari ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu Gembala tidak ada khotbah ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tanggung jawab yang nanti harus dipertanggungjawabkan masing-masing setiap orang. Jadi pada waktu saudara dan saya nanti mengakhiri kehidupan dunia ini, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ya. Tema hari ini, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ibadah. Hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab mengelola keuangan. Kenapa kok tanggung jawab mengelola keuangan Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan uang. Betapa sensitifnya ya. Yang pertama adalah tugas kita, tugas manusia pertama kali hadir di bumi, itu Tuhan memberikan tugas Bapak Ibu ya. Kita baca Kejadian 2 ayat 9 dulu ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi Tuhan menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang buahnya lezat, buahnya baik, buahnya enak, saudara, di Taman Eden ya. Ayat 9. Lah, di seluruh taman itu Bapak Ibu, ada di tengah-tengah ada dua pohon. Ya, ada dua pohon sana adalah dua pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon pengetahuan ya. Coba ayat 15 Bapak Ibu. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Setelah taman itu jadi, sudah ada perlengkapannya, sudah ada kebutuhannya, ada makanannya, maka Tuhan menaruh atau mengambil manusia itu ditaruh di Taman Eden. Tugasnya apa Bapak Ibu? Ada tugas ternyata di situ. Bukan untuk menikmati Eden, tapi ada tugas. Apa tugasnya? Memelihara dan mengusahakan. Mau tugasnya apa? Memelihara dan mengusahakan. Karena Taman Eden itu disediakan yang begitu indah, Bapak Ibu, dan manusia hadir di situ. Manusia itu tidak ditugaskan untuk menikmati, tapi dia ditugaskan untuk memelihara dan mengusahakan. Memelihara dan mengusahakan. Lihat, artinya bahwa manusia ditaruh di Eden itu tugasnya mengelola, bukan memiliki Taman Eden, tapi dia mengelola Taman Eden. Ya, ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perintah Tuhan memberikan perintah pada manusia itu, semua buah dari pohon ini boleh dimakan dengan bebas. 17. Tetapi hukumnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi konteks pertama, sebelum manusia ditaruh di Taman Eden, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan sudah menyediakan makanan yang terbaik. Setelah Eden jadi, maka manusia ditaruh di situ, ditugaskan untuk memelihara dan mengusahakan. Artinya manusia pertama ditugaskan untuk mengelola Eden. Ya, mengelola Bapak Ibu. Kemudian Tuhan memberikan perintah dalam mengelola tadi, ada hukumnya, ada aturannya. Dalam mengelola Taman Eden itu ada hukumnya, ada aturan yang harus dilakukan oleh manusia itu. Jadi Tuhan memberikan perintah
kalau Tuhan memberikan perintah, maka nanti manusia itu harus memberikan pertanggungjawaban. Ya, karena perintah, ya. Perintah tanggung jawabnya harus sampai kepada Tuhan. Perintahnya apa, Bapak Ibu? Semua pohon makan boleh bebas, tetapi ada 2 pohon yang di tengah-tengah tadi tidak boleh dimakan. Pohon di tengah-tengah tadi adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, juga pohon kehidupan. Ada 2, Bapak Ibu, di tengah-tengah taman itu yang tidak boleh dimakan. Nah, kalau kita baca Kejadian 33 lebih diulang lagi, Bapak Ibu, Kejadian 33 diulang lagi. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Itu dasarnya. Dasar mengelola berkat Tuhan itu ada di Eden. Ya, selama kita disebut manusia, maka dasar itu masih tetap sekarang dan selama-lamanya berlaku. Firman itu tidak pernah berubah. Firman itu tetap berlaku dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, jadi dasarnya ada di Eden. Bapak Ibu beribadah dengan sekarang ini itu karena Eden. Yesus, Firman yang berinkarnasi jadi Yesus, itu karena Eden. Di Eden pertama kali manusia mengenal Tuhan. Di Eden pertama kali manusia bekerja. Tidak ada yang nganggur loh, Bapak Ibu. Bekerja. Di Eden pertama kali manusia berhubungan satu dengan lain, punya komunitas, mempunyai hidupnya menjadi sosial, tidak sendiri. Di Eden manusia saling berbagi. Ada binatang-binatang, ada Hawa, saling berbagi. Di Eden pertama kalinya tentang dosa. Di Eden pertama kalinya Allah karena kasihnya itu, dia mengambil kulit binatang. Ada binatang yang dikorbankan untuk menutupi ketelanjangan manusia itu. Semua kejadian sekarang ini dasarnya adalah Eden. Itu yang harus dipahami pertama kali, ya. Nah, kalau Adam dan Hawa, Bapak Ibu sudah tahu ceritanya semua nih, sekolah minggu juga Ibu, ya. Apakah pada waktu makan buah pengetahuan baik dan jahat tadi dia langsung mati? Tapi dia berada di luarnya Eden. Akibat ketidaktaatannya, Adam dan Hawa tidak lagi tinggal di dalam Taman Eden, tapi tinggal di mana? Di luar Taman Eden. Ya. Kalau kita membaca, Bapak Ibu, di Kamus Alkitab, Taman Eden seringkali disebut dengan Taman Allah, Taman Tuhan. Ya, Eden seringkali digambarkan tentang surga di bumi. Eden dalam kitab Wahyu digambar tentang Firdaus. Ya, jadi Eden ini gambaran tentang surga yang ada di bumi. Ada yang tanya, Pak, lah nanti rumahnya Adam kayak apa ya, Pak? Kok di situ nggak ada kelihatan rumahnya ya? Bapak Ibu, kitab Perjanjian Lama itu narasi, ditulis sifatnya narasi. Itu mengandung simbol-simbol, lambang-lambang. Ya, makanya pada waktu Adam dan Hawa memakan buah ini, saudara, dia langsung telanjang. Tapi Allah langsung mengambil apa, Bapak Ibu? Kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan. Ini adalah simbol menebus, simbol karena kasih Allah menebus dosa Adam, dosa manusia. Sehingga kalau saudara lihat kisah ceritanya sampai sekarang, Yesus itulah sebagai domba yang harus dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Ya, kita akan bahas satu konteks saja, Bapak Ibu, tidak langsung panjang, ya. Nah, berarti Adam atau Hawa atau manusia pertama kali tadi itu kehilangan berkat apa, Bapak Ibu? Tadi kan di Eden, tadi kan di dalam buah tinggal menikmati, ya. Setelah dalam dosa dia harus dikeluar dari Eden. Jadi dia kehilangan apa, Bapak Ibu? Kehilangan berkat apa kali itu? Dia kehilangan berkat apa, Bapak Ibu? Tadi menikmati berkatnya di Eden, tapi karena dia tidak taat, karena melanggar, karena
tidak taat karena dosa, dia berada di luar Eden. Berarti Adam dan Hawa kehilangan berkat apa Bapak Ibu? Kehilangan berkat Eden, kehilangan berkat surga. Loh Pak, memang berkat itu ada berapa? Kita langsung agak melangkah lebih cepat ya. Kalau kita membaca kitab Ulangan pasal 28, kitab Ulangan pasal 28 ayat 5, ayat 8, ayat 12 Bapak Ibu, berkat bakul. Ada yang namanya berkat lumbung, ada yang namanya berkat langit. Nah, kata langit di Alkitab kita itu terjemahan dari bahasa namanya bukan langit tapi surga, heaven. Ya, jadi berkat itu ada 3 Bapak Ibu, berkat bakul, berkat lumbung, dan berkat surga. Nah, berkat bakul itu apa Pak? Kalau kita lihat di bahasa aslinya, next. Nah, berkat bakul Bapak Ibu itu berkat yang cukup dimakan dalam 1 hari. Bakul, ya, bakul itu terbuat dari, kalau bahasa asal saya itu namanya tompo. Nah, kalau sini kan ceting, tapi dibuat dari bambu Bapak Ibu. Nah, itu bakul dan adonan, ya. Ada berkat yang pertama adalah berkat bakul, berkat yang cukup dimakan dalam 1 hari. Yang kedua, next, ada yang namanya berkat lumbung. Ya, nanti baca sendiri aja di Ulangan 28 ayat 8. Lumbung. Lah, kata lumbung itu Bapak Ibu, itu berasal dari bahasa Yunani, bahasa Ibraninya asam. Asam itu tempat menyimpan. Ya, berkat lumbung itu berkat yang bisa disimpan, tidak habis dimakan sehari, jadi disimpan Bapak Ibu. Nah, next, berkat bakul dan berkat lumbung ini disebut berkat umum. Berkat bakul dan berkat lumbung itu disebut berkat umum. Artinya berkat yang dinikmati oleh semua orang. Orang beribadah pada Tuhan juga dapat, orang nggak ibadah sama Tuhan juga dapat. Ya, jadi berkat, pokoknya kita kerja keras, dia dapat berkat bakul dan berkat lumbung. Yang ketiga, ada berkat yang namanya berkat surga. Berkatnya Adam tadi loh, berkat Eden tadi loh. Karena Adam, manusia pertama itu dalam dosa, maka dia dikeluarkan dari Eden. Harusnya dia menikmati berkat Eden, sekarang ada di luar. Dia menikmati 2 berkat. Adam harus kerja keras, Adam harus mencari makanan dengan berkeringat, maka dia dapat 2 berkat, bakul dan berkat lumbung. Yang berkat tadi sudah gak dapat karena Edennya sudah ditutup, Edennya sudah dijaga oleh kerub-kerub. Pak, Tuhan jahat ya, berarti Adam gak bisa masuk lagi ke Eden Pak. Kok dijaga? Tuhan gak mengasihi Pak, Tuhan jahat. Ditutupnya Eden dengan kerub-kerub dijaga itu Bapak Ibu, itu karena kasih Allah yang besar kepada Adam. Loh, kok bisa Pak? Kalau Adam masuk di Eden lagi, Adam bisa ngambil buah yang kedua tadi, namanya buah apa? Kehidupan. Kalau buah ini diambil, maka Adam akan mengalami kematiannya kekal. Makanya Tuhan itu sangat baik, ditutup Eden, tidak bisa masuk. Nah, karena Adam kehilangan berkat surga, sekarang Tuhan melalui perjanjian dengan Abraham, berkat itu diperkenalkan lagi, dibuka lagi aksesnya. Berkat surga, Kak, berkat surga ini kayak apa Pak? Berkat surga ini, kalau saudara Bapak Ibu baca di kitab Efesus pasal yang pertama ayat 3, Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Jadi berkat khusus tadi Bapak Ibu, berkat surga itu cuma bisa dinikmati, bisa diakses oleh orang yang hidupnya di dalam Kristus.
Jadi orang hidup dalam Kristus itu bisa mempunyai lagi, bisa menikmati tadi berkat Eden, berkat surga. Lah, Tuhan berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah itu sudah ada atau belum? Pak, telah itu sudah ada atau belum? Sudah. Berarti Bapak Ibu tinggal ngambil loh. Berarti Bapak Ibu tinggal ngambil loh untuk ada. Bapak Ibu percaya enggak sama Yesus? Berarti berkat itu ada toh. Ingat Bapak Ibu, berkat ini segala, nggak terbatas, segala yang saudara butuhkan ada di situ. Tinggal ambil toh. Berarti nggak ada yang kekurangan toh, nggak ada yang susah toh, nggak ada yang sakit toh. Karena segala berkat ada di surga, tadi tinggal ambil. Next, loh masalahnya Pak, ngambil iki yo apa? Bapak Ibu, kalau kita baca lagi sejarahnya, konteks Eden tadi, berkat surga tadi, sampai Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, ini ditemukan lagi yang namanya berkat Eden. Ternyata itu ditemukan zamannya Maleaki, Bapak Ibu. Di Maleaki 3 ayat 10, ya, itu ada kata berkat langit. Nah, ini ada kata Hasamayim, ini bahasa aslinya, ini kitab Ibrani, ya. Ada tulisnya Hasamayim, akar kata dari Samayim artinya heaven, bukan sky. Kalau sky itu langit, tapi diterjemahkan heaven. Jadi berkat surga tadi, berkat yang di Eden yang hilang tadi, sudah dibuka kembali aksesnya untuk Tuhan. Kita bisa ngambil berkat itu. Sekarang caranya ngambil yang penting. Paham Bapak Ibu ya? Yang penting caranya ngambil, berkat itu sudah ada. Cara ngambil gimana Pak? Harus tahu dasar aksesnya dulu. Dasarnya ke sana itu apa, harus tahu dulu. Ya, kalau kita baca Kejadian 29 tadi, di situ ada dua simbol. Yang pertama pohon kehidupan, yang kedua pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada dua simbol di situ. Kalau kita lihat di Maleaki 3 ayat 8 ada dua simbol juga. Kita baca ya. Maleaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun engkau menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini bahasa aslinya adalah maser dan tarumah. Maser itu 1/10, tarumah itu persembahan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan tithes and offering. Nah, di bahasa Inggris dengan tithes and offering. Di bahasa aslinya hamaser, asal kata maser yang artinya 1/10, dan kata waterumah, kata terumah artinya tentang persembahan. Ya, dua simbol ini muncul lagi di Maleaki. Pak, berarti Maleaki dasarnya, biar tidak bingung kita lihat tuh kok muncul Maleaki itu kenapa? Ya, nah, kok tegang ya? Ini pengajaran Bapak Ibu, jangan kok tegang, itulah saya jadi takut. Kita tahu Bapak Ibu, setelah kerajaan Salomo itu berakhir, maka Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Wah, kok pecah? Wah, ini panjang ceritanya. Pokoknya intinya pecah jadi loro gitu aja. Yang Israel Selatan dikenal dengan suku Yehuda karena penghuninya adalah dua suku, Bunyamin dan Yehuda. Ada beberapa orang Lewi di situ. Maka di situ ada bait Allahnya, pusat pemerintahnya, ibu kotanya di Yerusalem. Maka kalau saudara Bapak Ibu membaca kitab Perjanjian Lama, ada Israel dan Yehuda. Loh, apa bedanya Israel dan Yehuda? Yehuda itu berbicara tentang kerajaan Israel yang selatan, yang di Yerusalem. Sedangkan kerajaan Israel yang utara Bapak Ibu, itu ibu kotanya Samaria, ada 10 suku yang tinggal di situ.
Ya, ada Samaria. Lah, setelah bangsa Israel itu kan nakal ya. Kayak saya dulu itu loh nakal. Percaya Yesus, terus kadang-kadang ya melakukan yang jahat maneh. Terus berdoa lagi, berubah, nangis-nangis ke Tuhan, terus ditolong lagi. Terus belakrak lagi. Terus dipulihkan lagi sego Ngawi. Terus belakrak lagi sama Bu Edi dulu drama Korea sampai berhari-hari. Wis tersesat lagi, bela gak tahu. Saudara, sampai hati minggat-minggatan, saudara. Orang Israel seperti itu, Bapak Ibu. Ditolong Tuhan, nangis-nangis, ditolong Tuhan, berkati. Nanti terus diberkati, terus udah ngelimpang lagi. Terus nangis-nangis lagi, ditolong lagi, nyimpang lagi. Karena berkali-kali orang-orang Yehuda seperti itu, maka dia izinkan Yehuda diporak-porandakan, diajar oleh Tuhan, diusir, diambil keluar dari Yehuda itu kosong. Provinsi yang selatan tadi diambil semua penduduknya, orang-orang pintar termasuk Sadrat, Mesot, Abednego yang bangsawan diambil semua, dibawa ke Babel. Jadi tinggal orang-orang sederhana, orang-orang yang ekonominya rendah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tinggal di Yerusalem, Bapak Ibu. Tetapi karena kasih Tuhan atas doanya Nehemia itu orang Yehuda, terus berdoa di dalam perantauan, berdoa berpuasa. Nehemia dikasih kemurahan oleh Tuhan, sehingga Babel dikalahkan oleh Persia, dan akhirnya Nehemia membawa bangsa itu pulang kembali ke Yerusalem, bangun Bait Allah lagi. Ya, dibangun lagi sampai jadi. Nehemia menata lagi ibadahnya, termasuk persembahan, termasuk kekudusan, termasuk hukum-hukum yang dulu zamannya Daud Salomo jalan. Ya, Nehemia itu abad ke-5, tahun 450 sampai 430 sebelum Masehi. Nah, padahal Yerusalem ini selesai dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi. Jadi berapa tahun jaraknya, sudah. Bangsa tetap lagi. Bis diberkati, dipulihkan Yerusalem, rumahnya diberkati, balik lagi. Jangan menikah dengan perempuan asing, malah golek sing ayu-ayu itu suku-suku lainnya sing di luar Israel, Yerusalem. Nah, di luar Israel diambil nikah, istrinya yang lama dicerai. Terus dia sama lagi juga. Harusnya dia mempersembahkan korban yang Bapak, yang sempurna, ya, yang baik, yang berlemak, yang tambun. Pokoknya hewan dikorbani. Hewan yang pincang, hewan yang matanya buta dipersembahkan ke Bait Allah. Kalau dulu terjadi kekerasan sama wanita, istri wanita pada ditekan, bahkan diusir, dihajar. Zaman Maleakhi ini. Maka itu Tuhan murka, Tuhan marah. Dia memakai Maleakhi untuk berkata kepada bangsa ini, karena bangsa ini pada titik-titik yang kritis. Kritisnya kemana, Bapak Ibu? Musim kering mulai jadi, tidak ada hujan. Bangsa ini mulai mengalami kelaparan. Lewat kelaparan, Tuhan tolong, karena Engkau Allah Israel. Teriak-teriak lagi. Nah, saking karena berkali-kali, maka Tuhan menyuruh Maleakhi untuk mengingatkan. Ya, Maleakhi 3:10 itu. Dia mengingatkan tentang persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu kena kutuk. Yang mana Tuhan? Tentang persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, sekarang kita akan belajar. Kita tahu landasan sejarahnya singkat saja. Nah, apa sih Pak tujuannya persembahan persepuluhan itu? Apa sih Pak tujuannya maser? Hamaser itu tujuan itu apa? Hamaser itu ada instrumen yang pertama. Kalau kita baca Maleakhi 3:10, Bapak Ibu, Maleakhi 3:10 ya. Next. Biasanya kalau sudah bicara Maleakhi 3:10, jemaat itu banyak iku gak kanggo stop aja rungokno. Gak kanggo stop aja rungokno. Sebab di YouTube iku gak ono perpuluhan sekarang, aku gak pakai. Tapi bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan harus dengar dulu. Jangan tuh ya.
Ini tujuannya teks, tujuan yang pertama. Tujuannya maser, tujuannya hamaser. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semata alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tujuan yang pertama adalah supaya ada makanan di rumah Tuhan, ada makanan jasmani, ada makan rohani. Ya, konteks ini penjelasannya Bapak Ibu saya ambil secara umum saja supaya kita paham. Pada waktu Bapak Ibu dan saya memberikan persembahan persepuluhan ke gereja ini, maka seluruh pelayan Tuhan akan mendapatkan makan secara jasmani. Dan Tuhan akan membuka gereja ini dalam, maksudnya tingkap surga yang terbuka itu akan mendapatkan pewahyuan, akan mendapatkan rema, sehingga hamba Tuhan yang menyampaikan pesan pada saudara itu rema yang datangnya dari Tuhan untuk kehidupan rohani kita. Jadi persembahannya kita berikan kepada gereja ini, saudara, bentuknya duit, itu untuk makanan jasmani seluruh pelayan di tempat ini. Nah, karena kita memberikan persembahan sepuluhan, maka gereja ini hidup dalam surga terbuka. Kalau surga terbuka, maka seluruh pelayan ini akan mendapatkan rema dari Tuhan untuk diberikan kepada jemaat sebagai makanan rohani. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya jemaat hidup dengan surga terbuka, supaya jemaat hidup dengan surga terbuka. Apa ada surga tertutup, Bapak Ibu? Coba kita baca ya, 2 Tawarikh 7 ayat 13. Ya, ini surga tertutup. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini ada loh, saudara. Langit bagaikan besi, bumi bagaikan tembaga. Tidak bisa ada hasilnya, usaha apapun gagal. Ada nggak ini? Ada, Bapak Ibu. Mungkin uang kita terbatas untuk membeli sesuatu, tapi yang namanya berkat rohani yang dari surga tadi tidak terbatas. Yang ketiga, Malaki 3:11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu ingat, ada yang berkata begini, aku sudah memberikan persepuluhan Pak, tapi aku yosik sakit, tapi aku sih rugi. Betul lah? Ada gitu? Betul lah Bapak Ibu? Harusnya kalau sudah persepuluhan itu di cover Tuhan, tidak ada sakit. Harusnya kalau sudah memberikan persembahan persepuluhan, hidupnya tidak ada kehilangan, semua di cover. Betul? Tapi kenyataannya masih kehilangan. Saya juga baru kehilangan, ada kehilangan lagi, orang lain kehilangan. Kita lihat kesaksian teman-teman kita juga pernah sakit, masuk rumah sakit, menghabiskan biaya. Pak, gak akan terbiah ya Pak, Tuhan itu karena gak kejadi. Coba pahami ayat ini. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya. Berarti ada dimakan gak? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya. Berarti ada dimakan? Ada. Itu diizinkan Tuhan Bapak Ibu. Jangan terus menghujat Allah. Iku bener kata nih kalau gak usah perpuluhan, bukti ini kita sih rugi, sih sakit. Itu diizinkan Tuhan supaya kita selalu melekat, selalu terhubung dengan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di Yoel 1 ayat 4 Bapak, ada 4 macam belalang. Nanti lihat ya, kan aneh ini. Belalang itu ada belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Pengerip itu sukanya makan daun. Kalau pindahan makan buah. Kalau pelompat makan batang. Tetapi yang dihardik Tuhan, pelahap,
itu makan akar. Jadi kalau tumbuhan ini lebat buahnya, daunnya lebat, buahnya lebat. Tetapi kalau akarnya digerogoti, semuanya akan mati. Betul? Tetapi kalau diambil buahnya, pohonnya masih hidup nggak? Masih hidup. Kalau dicuil saja daunnya, dimakan daunnya, pohonnya masih hidup. Setiap orang yang percaya Yesus tidak akan bangkrut, tidak akan mengalami kematian yang fatal. Kenapa? Tuhan menghadik belalang pelahap. Yang dihadik belalang pelahap, Pak, Bu. Makanya dia tadi dikatakan tidak akan dihabisinya. Ada yang diizinkan hilang, Bapak Ibu. Ada yang diizinkan Bapak Ibu harus mengalami sakit. Itu semua tidak akan membawa kematian. Itu semua tidak akan membawa kebangkrutan. Ya. Sekarang instrumen yang kedua. Tegang dulu ya. Refresh dulu. Yuk. Jangan itu. Kenapa ini perlu? Nanti endingnya saudara akan tahu manfaatnya ini. Ya. Yang kedua, instrumen 2. Tadi bicara tentang tithe, tentang maser, tentang persepuluhan. Sekarang berbicara tentang yang kedua adalah offering, tentang persembahan. Mengapa Pak Tuhan ngajari kita memberikan persembahan? Alkitab mengajari kita memberikan persembahan. Yang pertama, persembahan yang kita berikan itu supaya terjadi pelipat gandaan. Kita baca ayatnya ya, 2 Korintus 9:10 ya. Saya baca pelan-pelan. 2 Korintus 9:10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi benih itu disediakan bagi penabur. Kalau yang tidak nabur tidak akan disediakan benih, karena nanti sia-sia. Ya, benih disediakan bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Setiap berkat yang Bapak Ibu terima dalam 1 hari, 1 bulan, 6 bulan, di dalamnya itu ada yang namanya benih, biji. Ya, kalau Bapak Ibu kembali ke Eden tadi, seluruh taman di Eden, pohon-pohon yang ditumbuh itu semua tumbuhannya berbiji. Setiap kita mendapatkan penghasilan 1 hari, 1 bulan, atau 1 semester, di dalamnya itu ingat dengan Bapak, ada yang namanya biji. Lah bijinya itu jangan dimakan, tapi yang dimakan dagingnya, rotinya dikatakan sini. Kalau kita mau ambil ini kan simbol, ya, narasi. Artinya ada bagian yang bukan milik kita. Yang kita dapat tadi, gaji kita, ada bagian yang bukan milik kita. Seperti dasarnya Eden tadi, seluruh buah ini boleh kau makan, tapi buah di tengah-tengah itu jangan dimakan. Ada bagian yang bukan kita makan, ada bagian yang bukan milik kita. Ya. Kenapa Pak? Supaya terjadi pelipat gandaan. Pak, bukti ini saya nabur nih gereja Pak. Beli mobil itu ya saya nabur, beli LED ya nabur, bangun gereja ya nabur Pak. Tapi bukti ini aku tetap Pak, gajiku ya tetap. Saudara dan saya itu tidak salah saudara. Yang dipandang itu mesti duit. Iya apa enggak? Bapak Ibu yang ingin tahu berkat Tuhan itu namanya duit. Apakah Tuhan langsung datangkan duit dari saudara? Yo. Saya dulu ya begitu saudara. Jadi kalau saya perpuluhan tuh tak enteni ya. Berkat Tuhan kok pancet yo gitu. Yang diperkaya, yang diperlipat gandakan, apa itu saudara? Berkat rohani yang di surga tadi itu loh. Ini kan jalan mengakses ambil itu Bapak Ibu. Jadi yang dilipat gandakan sama Tuhan itu berkat rohani yang tidak kelihatan. Harusnya kita jalan tadi itu mesti ada iblis yang nyasar kita, harusnya tabrakan saudara. Tetapi karena ada berkat rohani dihalau, kita jalan. Kita tahunya kan sudah lurus sampai sini, tapi kejadian di alam roh itu kan kita tahu jalannya itu, oh ini gini, iblis begini, iblis ini. Kita kan tidak tahu. Saudara mau berangkat jalan
Tiba-tiba Bani Gembos ngamuk-ngamuk, bojone dilokno garing, kowe mlebu goblok. Bojone saudara. Padahal itu tadi kalau kita bareng bablas dari situ. Kita tidak tahu. Makanya kita belajar dari Bani Gembos minggir. Tuhan terima kasih. Berarti Tuhan telah melindungi saya nggak sampai ke sana. Kalau selisih waktu sedikit pun saudara, kita bisa kena. Ya, pelipat ganda aja kedua Bapak Ibu. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 ya. Agak cepat ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini berbeda dengan prinsipnya yang diajarkan Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu. Hemat pangkal kaya. Lah kita memberi yentek no duit. Tapi Tuhan ini ngajari beda, aneh. Siapa yang menyebar harta dia bertambah. Loh Pak, aku wis nyebar Pak. Bahkan duit di tabungan tak kayak ini gereja, bangun gereja. Tapi aku nggak dapat. Bapak Ibu ingat, yang lipat ganda, yang menjadi kelimpahan itu berkatnya bentuknya masih rohani. Bentuknya masih tidak kelihatan Mas Ian. Dan itu datang kalau berkat lumbung, berkat bakul sudah nggak bisa cover, dia yang cover. Ya, itu hebatnya berkat surga dan itu dimiliki oleh saudara dan saya. Ngambil. Ya, yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Memberi minum. Lah, tak tulis bahasa aslinya memberi minum rafah. Bahasanya rafah. Rafah. Kalau kita membeli rafah, Tuhan akan kasih zara. Rafah itu 1 gelas air. Kalau saudara memberi minum orang karena Tuhan 1 gelas air saja, saudara akan dibeli zara, itu air hujan yang terus berojok tapi tidak pernah berhenti. Piye lek nadai lek ngomong lek ngati kan gimana tuh? Air hujan deres dan tidak pernah berhenti. Itu lek nadai piye? Jadi gini aja. Saudara kalau memberi segelas air minum karena itu adalah umat Tuhan, maka saudara akan mendapatkan air sebesar lautan. Keren nggak? Keren. Sak gelas loh. Tak beri Pak Bambang sak gelas. Saudara akan dapat sebesar lautan. Endi Pak barangnya? Isi rohani. Barangnya tidak kelihatan. Itu tersimpan di surga. Maka namanya berkat surga. Ya, rafah memberi minum 1 gelas, kita dapat ziarah. Nanti buka bahasa aslinya ya, ditulis rafah, bahasa aslinya bahasa Ibrani ya. Next, oh ini kayak ya. Next, lah, rafah. Pak bahasanya kok balik bacakan Umar weh, ini rafah bacanya. Lah ini kenapa? Ini yoreh, ini bacanya yara. Ya, bahasa aslinya seperti itu. Ya, jadi kalau kita memberikan segelas air kepada siapapun karena itu percaya sama Yesus, maka saudara akan mendapatkan yara. Sak gentong gak kurang lah, hujan ini terus gerojo gak pernah berhenti ya Bapak Ibu. Itu bisa 1 lautan. Nah, yang 3 hampir sedikit ya, dikit lagi. Yang ketiga, kalau kita memberikan persembahan Bapak Ibu, itu gunanya apa? Berbuat baik pada diri sendiri. Saudara beribadah kepada Tuhan memberikan apa Bapak Ibu? Persembahan, juga persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Juga membantu orang yang nggak punya, tidak ada sosial, memberikan bawa ke rumah sakit yang sakit dan sebagainya itu. Itu sebenarnya bukan, wah itu kan karena kamu jadi gini, bukan. Itu kita lakukan untuk kebaikan kita sendiri. Yuk kita bacanya. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badan sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik pada saya, murah hati berbuat baik pada diri saya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik pada dirinya sendiri. Lah kenapa Pak kok murah hati gak berbuat baik pada dirinya sendiri? Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang bermurah hati itu akan mendapatkan kemurahan Tuhan.
Lah, kemurahan itu bahasa Ibrani makareos. Artinya apa? Diberkati. Jadi kalau saudara memberi, itu keuntungan buat kita sendiri. Kenapa? Kita akan diberkati Tuhan. Makareos. Ya, jadi offering atau persembahan ini Bapak Ibu, kita berikan kepada murid Tuhan atau umat Tuhan atau sesama kita yang membutuhkan. Karena apa? Supaya kita selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, hampir terakhir ya, pesannya Tuhan dalam memberi Bapak Ibu. Ini pesan Yesus, Ulangan 6 ayat 38. Ya, pelan-pelan, agak sepaneng sedikit ya. Berilah dan kamu akan diberi. Oh maaf, Lukas 6 ayat 38. Ternyata saudara masih fokus ya, walaupun tegang-tegang gini ya. Ini spesial hari ini. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan, kalau nggak memberi, berilah hukumnya. Ini Yesus yang ngomong. Berilah dan kamu akan diberi. Sekarang pertanyaannya, kalau saya tidak pernah memberi Pak, Tuhan kasih enggak? Sudah tahu jawabannya ya. Jadi kalau saudara pelit, maaf ya, saudara kikir kayak saya dulu, saudara berdoa berkali-kali, berdoa berpuasa pun saudara tidak akan pernah diberi. Konsep tithe and offering, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ini Bapak Ibu, ini tujuannya adalah untuk membuka akses bagi kita agar segala berkat yang di surga tadi bisa kita nikmati ya. Lukas 6:38, berilah dan kamu akan beri, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan sampai tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pak, perpuluhan ini kebanyakan Pak. Yesus memberikan ukuran lebih banyak lagi. Lihat ya. Sebab apa yang kamu pakai untuk mengukur, sebab apa yang kamu pakai untuk mengukur dalam memberi ke orang lain akan menjadi ukuran Tuhan untuk memberkati kita. Makanya siapa memberi banyak, dia akan menerima. Siapa memberi banyak, dia akan menerima. Gak yakin dengan firman. Siapa memberi banyak, dia akan menerima. Siapa memberi sedikit akan menerima. Ukurannya sedikit 1/10. Syarat memberi, sedikit lagi. Syarat memberi. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Coba sedikit lagi, perhatikan Bapak Ibu. Camkan ini. Ini Paulus menegaskan lagi pada jemaat di Korintus. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Syaratnya ya, supaya yang kita berikan tadi itu membuat berkat surga itu bisa kita ambil, syaratnya nomor 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai Itu syaratnya harus dengan rela. Pak, aku sungkan Pak. Ojo, jangan dikasih. Aku terpaksa mengasih, jangan. Eman, buat beli yang lain aja. Jadi kalau memberi, syukur pada Tuhan, memberikan kepada Tuhan harus dengan rela. Oleh karena itu, jemaat diajari kalau memberikan persembahan pada Tuhan itu harus dengan rela, maka persembahan saudara dan saya ini tidak dikuntal-untal. Apa itu bahasanya Bu? Diuntal-untal itu loh. Nah itu loh Pak. Saya dulu seperti itu masalahnya, karena tidak tahu. Ya,
Karena apa? Karena pada waktu kita memberi persembahan itu Tuhan ada di sebelah. Betul Pak? Betul ya Bu? Jadi kalau kita memberikan persembahan tadi diuntel-untel gini, perasaan itu Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya sumber berkat. Sungkan enggak kita hati situ? Iki ya opo, tak berkati kok ngono. Iki mau diuntel-untel. 2.000 masih orang enggak, Bapak Ibu. Bukan jumlah yang diminta Tuhan. Tuhan enggak butuh duit. Yang diminta Tuhan bukan jumlah, tetapi ketaatan. Pak, kan kemarin sebulan untungnya 20.000 Pak. Per bulannya berapa? Lek 20.000 untungnya 2.000. Ojo ketokno wong 20.000. Lho ndak apa-apa. Ketokno ndak apa-apa, masuk yang bagus 2.000, pilih yang bagus. Yang ngerti katakan amin. Yang bingung guyu aja. Dan terakhir, Pak, permasalahan gini loh Pak sekarang. Aku ngerti Pak perpuluhan. Permasalahan ini Pak. Bait Allah itu di Israel masih gak ada. Imam yang gak ada, orang Lewi yang gak ada. Itu kan dulu Pak, zaman perjanjian lama. Sekarang sudah zaman anugerah. Yesus sudah mengenapi hukum Taurat Pak. Sedangkan perpuluhan persembahan khusus itu hukum Taurat. Pertanyaan gini, apakah konsep dasar mengelola berkat tadi, apakah konsep dasar yang diperintahkan Tuhan tadi itu hukum Taurat? Apakah kitab Kejadian yang tulis Musa tadi, awal mula kisah manusia hadir di bumi, itu hukum Taurat? Bukan. Hukum pengelolaan itu ada dua, ya, tithes dan offering. Buah pengetahuan baik dan jahat dan buah kehidupan itu jangan bawa ambil. Itu bagiannya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Pak, lah berarti setelah kita dapat gaji sebulan Pak, kan Tuhan ngomong gini, kalau kamu memberi sedikit, kamu nanti menerima sedikit. Kalau kamu memberi banyak, kamu akan terima banyak. Terus aku bingung Pak, enak kan Tuhan sudah memberikan patokan 1/10 aja. Gampang toh, gajinya 100.000, 1/10-nya 10.000, 10.000 persembahan persepuluhan. Lah persembahan khususnya Pak, aku cuma berani 2%, tidak apa-apa, belajar 2%, tapi nanti ambil lagi 10% lagi. Terus Pak, lah berarti ada 80% Pak, dihabiskan. Jangan dihabiskan, ada 20% untuk ditabung, harus punya tabungan. Dan terakhir untuk buat operasional kita, ya. Amin. Agak serius ya, saya undang Pak Edi sama-sama biar enggak